Ya, kembali lagi di channel Decoding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan update untuk project Laravel Starter App yang pernah saya buat. Jadi di sini saya menambahkan fitur untuk general setting. Mungkin saya akan langsung tunjukkan seperti apa fiturnya. Saya akan jalankan projectnya terlebih dahulu. Jadi nanti akan seperti ini. Saya akan login ke admin, kemudian ke dashboard. Nah, di sini ada menu baru yaitu setting. Nah, setting ini nanti berguna untuk mengatur segala hal yang umum dilakukan untuk sebuah aplikasi. Di sini saya berikan contoh, ada application name, kemudian deskripsi application, logo aplikasi, email kontak, dan phone. Nah, ini sebagai sampel saja, jadi saya bikin yang general. Nah, mungkin suatu saat kita perlu setting yang lebih spesifik bisa ditambahkan di kemudian hari. Jadi nanti ketika pertama setup dia akan ada default setting ini kita bisa ganti seperti ini. Kemudian saya akan ganti logonya misalnya. Saya akan buat sampel image seperti ini. Kemudian save. Nah, akan seperti ini. Nah, ini nanti value-value dari setting ini kita mungkin nanti akan tampilkan di mana, mungkin di sini ini memang belum diimplementasi. Misalnya untuk application name nanti kita akan tampilkan di sini, kemudian deskripsi, logo nanti mungkin kalau ada template front end-nya untuk bagian depan kita bisa tampilkan logonya dan seterusnya. Kontak juga seperti itu dan juga phone seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk setting aplikasinya, general setting. Kemudian kita menuju ke seperti apa overview ataupun gambaran codingannya seperti apa. Ini saya buat simple aja, saya implementasinya. Jadi ada controller, kemudian manggil model, kemudian tentu saja untuk setting ini dia harus admin. Ini ada dua metode di bagian controller di sini. Jadi ada index ini untuk menampilkan halaman setting ini. Namanya seperti menampilkan current settingnya, kemudian ada update yaitu ketika di save change seperti itu. Ini mungkin agak sedikit banyak looping karena ini untuk menghandle penyimpanan di database. Kemudian selanjutnya setting request ini untuk validasi settingnya. Nah, kemudian setting itu juga saya masukkan ke default permission. Berikutnya adalah default settingnya ini saya taruh di model. Jadi default setting ini akan tampil di sini. Fill apa saja atau setting inputannya untuk settingnya apa saja itu berasal dari default setting ini yang ada di model, mulai dari application name, kemudian description, logo, dan seterusnya. Nah, kemudian dari default setting itu masing-masing punya validation rules sendiri-sendiri. Misalnya untuk name dia harus required, kemudian description nggak required, kemudian untuk logo misalnya dia harus image dan seterusnya, email harus valid email dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian untuk keperluan
untuk keperluan memanggil setting, memanggil value dari setting, misalnya application name ini kita mau mengambil value Laravel starter app ini, saya membuat helper di app helpers, fungsi atau yang bisa dipanggil dimanapun untuk keperluan memanggil settingnya. Nah, di sini untuk pemanggilan setting seperti ini. Jadi dia key-nya apa, kemudian case-nya true atau false. Nah, di sini case ini saya implementasi untuk casing, query casing. Jadi suatu saat mungkin kita apa ya istilahnya akan mengurangi request ke query ke database untuk hal-hal yang jarang berubah seperti setting ini misalnya. Jadi kita bisa panggil menggunakan casing. Dia akan mengambil menjaga case itu selama 5 detik. Jadi misalkan ada request yang sama, dia tidak akan sebelum 5 detik dia akan memanggil data case yes yang masih ada tanpa perlu memanggil ke database. Itu untuk mengurangi load query ke database juga. Kemudian, nah di sini helpernya itu saya buat auto load. Saya taruh di composer JSON di bagian auto load. Kemudian untuk tabel-tabelnya seperti ini. Jadi ada kategori, kemudian setting type, setting name, setting key, setting value. Ini. Nah, value-value-nya di sini sebenarnya mungkin kita bisa untuk value ini mungkin kita bisa buat dalam satu kolom saja. Misalkan langsung value saja. Tapi di sini saya buat value sendiri-sendiri, misalkan string value, kemudian file value, text, dan seterusnya. Ini ya pengalaman aja sih, sebelumnya saya pernah pengalaman ketika kita menggunakan satu kolom value, kita nanti akan memerlukan sebuah metode atau untuk istilahnya casting variable, jadi untuk convert variabel ke tipe tertentu, misalkan dari string ke boolean dan seterusnya. Nah, pengalaman untuk casting variable ini kadang error, jadi tidak valid sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, berawal dari pengalaman itu, saya melihat beberapa aplikasi besar open source, beberapa aplikasi open source dia menggunakan seperti ini. Jadi kita tidak perlu memikirkan mengenai casting variabel ataupun konvensi variabel. Jadi misalnya nanti dia setting type-nya berupa string, berarti dia akan insert value-nya ke string value. Ketika setting type-nya dia adalah file, berarti akan insert value-nya ke file value dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai codingnya. Untuk lebih detailnya bisa dicoba sendiri, bisa dibuka, kemudian di tes di komputer kalian. Baik, sampai di sini dulu update untuk Laravel starter up. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.